Pemirsa, kasus penyelewengan minyak kita di sejumlah daerah memunculkan tersangka dengan modus beragam, mulai dari menyunat takaran hingga memalsukan label dan mengurangi isinya. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Selengkapnya dalam Benang Merah Wajah Tersangka Kasus Minyak Kita. Polisi tidak mau berlama-lama membiarkan kasus dugaan kecurangan yang membelit minyak kita bergulir bak bola salju. Begitu pengusutan intensif disertai penggeledahan dilakukan, polisi lantas menetapkan seorang tersangka berinisial AWI sebagai biang keladi. Tersangka dicokok setelah penyidik menggeledah gudang yang juga kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Tersangka mengaku didapuk sebagai kepala cabang oleh PT ARN dan PT MSI dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan dari berbagai macam merek, salah satunya yakni Minyak Kita. Sementara restu penggunaan merek Minyak Kita oleh Direktorat Jenderal Perdagangan dikantongi PT ARN pada tanggal 2 Oktober 2023 dan PT MSI pada 26 Oktober 2023. Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah Minyak Kita. Berarti ada merek lain selain Minyak Kita. Tersangka melakoni laku culas itu sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi 400 hingga 800 karton per hari dalam bentuk kemasan botol atau pouch. Dari temuan tersebut, petugas mendapati minyak kita yang dikemas tersangka AWI hanya berisi sekitar 800 ml. Sedangkan takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Jika satu karton berisi 12 botol atau kantong kemasan, itu artinya tersangka bisa mengentit antara 960 hingga 1920 liter per hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Sementara di tempat terpisah, anggota Direskrim Suspolda Jawa Barat membongkar pabrik ilegal yang memproduksi minyak kita palsu di wilayah Kecamatan Cikaso, Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi juga meringkus seorang tersangka berinisial K yang ternyata mantan komisaris PT NNI yang memproduksi minyak kita di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka K melancarkan aksinya dengan mencatut nama Minyak Kita dan menempelkan label tersebut pada botol kemasan yang berisi minyak sawit tanpa mencantumkan berat bersih ataupun volumenya. Belum selesai sampai di situ, aksi tipu-tipu tersangka kian terkuak setelah hasil pengujian takaran mengungkapkan kemasan botol yang dijual tersangka hanya berisi 760 ml, namun dibanderol layaknya kemasan botol 1 liter. Ulah tersangka jelas mengecoh dan merugikan konsumen. Tersangka menjual minyak kita palsu ke masyarakat lewat pengecer atau pedagang. Tersangka ini juga dengan sengaja memperdagangkan minyak goreng sawit merek Minyak Kita yang tidak memenuhi SNI. Tersangka dengan sengaja mengemas minyak goreng sawit merek Minyak Kita dengan berat bersih atau neto
kurang dari 1 liter. Dari pabrik yang digerebek itu, polisi menemukan beberapa mesin produksi minyak kita, ribuan botol kemasan, serta sertifikat untuk mengelabui petugas. Cuan panas yang dikantongi tersangka selama 1 bulan mencapai 266 juta rupiah. Selain di Subang, modus memalsukan minyak kita juga terungkap di Bogor, Jawa Barat. Petugas dari Satreskrim Polres Bogor menggerebek sebuah gudang yang digunakan para pelaku sebagai tempat pengemasan minyak goreng yang diduga curah untuk kemudian diberi label minyak kita. Kapasitas produksi dari gudang yang disewa sejak Januari 2025 itu disebut mencapai 8 ton per hari. Tak hanya mencopot merek minyak kita secara ilegal dan mengabaikan mutu isinya, pelaku juga mengakali takaran hingga jauh di bawah ketentuan, yakni sekitar 750 ml saja. Penyidik kemudian menetapkan 1 orang berinisial TRM sebagai tersangka. Modus operandi dari TRM ini, barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijunung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label minyak kita, di mana di dalam pack tidak dicantumkan berat bersih. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut bahwa BPOM yang tercantumkan juga sudah tidak berlaku. Selain para tersangka berinisial AWI, K maupun TRM, polisi juga mengungkap kasus serupa lainnya dengan tersangka dan lokasi berbeda. Kini, para penyunat maupun pemalsu minyak kita harus siap-siap menghadapi konsekuensi hukum berikut sanksi pidananya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun Undang-Undang Perdagangan berpeluang menjerat mereka dengan ancaman pidana paling lama 4 atau 5 tahun penjara.